Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Judul YouTube kali ini adalah Rambu-rambu menuju surga. Dalam setiap perjalanan menuju ke Semarang, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, akan kita ketemukan rambu-rambu lalu lintas. Lurus, belok, belok kanan, belok kiri, papan penunjuk larangan lewat, rest area, masjid, dan lain sebagainya. Jalan berkelok-kelok, menikung, naik, dan turun. Rambu-rambu lalu lintas itu untuk dipahami, untuk diikuti. Kita patut untuk patuh terhadap rambu-rambu itu. Kita dilarang untuk menerjang larangan-larangan dalam rambu-rambu itu. Ketika kita dilarang berbelok kiri, ketika kita dilarang berbelok ke kanan, ketika kita dilarang berhenti, itu rambu-rambu perlu dipatuhi. Kalau kita mau mengikuti rambu-rambu itu, kita akan selamat, kita akan nyaman sampai ke tujuan. Itu rambu-rambu lalu lintas, itu rambu-rambu dibuat oleh petugas. Tidak semua orang boleh membuat, boleh mengatur, tapi wajib mentaati. Kalau semua orang ikut ngatur, rusaklah dunia ini, kacaulah dunia ini. Mari bersama-sama kita patuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana dengan agama? Hidup di dunia menuju ke akhirat perlu ada rambu-rambu yang mengatur kehidupan kita, yang memberitahu kepada kita. Dengan rambu-rambu agama itu diharapkan agar kita selamat sampai tujuan. Dan rambu-rambu agama itu yang bernama hidayah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa itu hidayah? Kita sering mengucap
Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah, inayah. Apa arti hidayah itu? Al-hidayatu hiyad dalalatu ala ma yusilu ilal matlubi. Hidayah adalah apa saja, petunjuk apa saja yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Lalu petunjuk rambu-rambu apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Apakah kita hidup? Apakah manusia hidup? Butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh rambu-rambu. Kita butuh. Tanpa petunjuk arah, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Perjalanan kita akan menjadi gagal. Sejak manusia dalam kandungan, lahir, anak, remaja, dewasa, akan butuh petunjuk, akan butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadzul Kabir Ahmad Mustafa Al-Marohi dalam tafsirnya jilid 1 surah 24 yang menjelaskan ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim menyampaikan, wa hidayatullahi lil insani ala dzurubin. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada 4 macam. Yang pertama, hidayatul ilham. Hidayah yang berupa insting. Hidayah yang berupa naluri. Manusia sejak kecil sampai dewasa punya insting, punya naluri. Semenjak kecil, watakunu litifli mungdu wiladatihi fahuwa sy'iru bil hajati ilal ghidha wa sarrihu taliban lahu. Seorang anak kecil sejak lahir, mereka sangat membutuhkan kepada makan, kepada minum. Dan ketika pengen minum, pengen makan, mereka mengekspresikan dengan menangis. Anak-anak menangis, minta jajan, minta mainan. Seorang remaja menangis, minta uang, beli pulsa, mau dolan dan lain sebagainya. Seorang sudah balik menangis, minta uang untuk kencan. Yang laki-laki suka dengan perempuan, dan yang perempuan suka dengan laki-laki. Laki-laki suka berdandan, perempuan suka bersolek sehingga cantik diri. Terus agak gede, laki-laki pengen pasangan, perempuan pengen pasangan, yang akhirnya menjadi pasangan suami istri. Yang tua punya insting, yang tua punya ilham, yang tua punya naluri, kasih makan kepada anak-anaknya, beri uang jajan, belikan pakaian buat anak-anaknya. Hormat pada orang tua, sayang kepada yang muda. Anak sayang kepada yang tua.
hewan sayang kepada anak-anaknya. Itulah hidayatul ilham. Kebutuhan rasa kasih sayang, membutuhkan bantuan orang lain, suka bermasyarakat, itulah hidayatul ilham, insting naluri. Hidayah ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi hidayah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah pemberian Allah yang berupa panca indera dan anggota badan semuanya. Punya mata kita bisa melihat, punya telinga kita bisa mendengar, punya kaki kita bisa berjalan, punya mulut kita bisa makan, dan lain sebagainya. Hidayatul ilham, hidayah berupa insting, hidayatul hawas, hidayah berupa panca indera, itu petunjuk, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain, siapapun, tidak akan pernah sanggup untuk memberikan itu semua. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Orang boleh bilang bisa buat robot. Bandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa makan, bisa minum, punya keluarga, dan lain-lain sebagainya. Apakah robot bisa? Apakah robot bisa makan sendiri, minum sendiri, punya keluarga? Robot tidak bisa berbuat seperti layaknya manusia. Masya Allah. Begitu hebat ciptaan Allah yang berupa manusia ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hidayah Allah yang berupa hidayatul ilham, hidayah Allah yang berupa hidayatul hawas, itu diberikan oleh Allah kepada manusia, juga kepada hewan. Manusia diberi hidayah ilham, insting, naluri. Hewan pun juga diberi hidayah ilham, insting, naluri. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Hewan pun butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Tetapi perkembangan, pertumbuhan, baik hidayatul ilham maupun hidayatul hawas yang ada pada hewan, itu pertumbuhannya lebih cepat dibanding daripada pertumbuhan yang ada pada manusia. Ayam begitu menetas, kambing begitu beranak, sapi begitu beranak, 1 jam berikutnya sudah bisa berjalan, sudah bisa mencari makan. Tetapi manusia untuk bisa berjalan saja butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Apakah 1 tahun anak sudah bisa cari makan? Belum. Hewan,
umur 1 tahun, ayam, bebek sudah berani kawin. Umur 2 tahun, kurang lebih, sapi, kerbau sudah berani kawin. Manusia baru bernikah, berumur 17 tahun ke atas. Hewan cepat pertumbuhnya, berkembang biaknya. Hewan cepat tumbuh dan berkembangnya, tetapi juga cepat matinya. Manusia perlahan pertumbuhan dan perkembangannya, tetapi juga lamban, tidak cepat meninggal dunianya. Kita lihat, apakah pernah kita jumpai ayam, bebek usia 15 tahun? Apakah kita pernah menjumpai kambing, sapi, dan lain sebagainya bisa berumur 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun seperti manusia? Tetapi manusia banyak kita jumpai umur 40 tahun masih hidup, umur 50 tahun masih hidup, umur 60 tahun masih hidup. Hewan, manusia sama-sama diberi oleh Allah yang berupa insting, yang berupa panca indera. Tetapi cepatnya perkembangan insting dan panca indera pada manusia lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Hidayah yang ketiga adalah hidayatul aqli. Untuk hidayah nomor 3 ini sudah terpisahkan antara manusia dan hewan. Hewan hanya diberi insting dan panca indera. Hewan tidak diberi akal. Tetapi manusia diberi akal. Dengan akal manusia dapat berbudaya. Dengan akal manusia bisa berpikir. Dengan akal manusia tahu yang baik dan yang buruk. Dengan akal manusia tahu yang hak dan yang batil. Bisa belajar, bisa pintar, bisa ciptakan ini dan itu. Akal adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat akal. Yang keempat adalah hidayatul adyan wasyara'i'. Hidayah berupa agama dan aturan hidup, aturan hukum atau yang bernama syariah. Agar hidup teratur, agar hidup tentram, orang bisa menggapai dunia, juga bisa menggapai akhirat. Butuh hidayah, agama, dan syariah. Syukur alhamdulillah. Kita sejak kecil, sejak lahir, telah dikaruniai oleh Allah SWT berupa hidayah agama. Kita hidup di masyarakat yang mayoritas di bawah naungan agama. Kita berdoa, doakan kawan-kawan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus.
kita pegang teguh agama. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tidak hanya butuh hidayah saja. Kita tidak hanya butuh petunjuk saja, tetapi kita juga butuh taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggapai hidayah, kita juga butuh taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini tidak karena hasil jerih payah manusia. Hidayah ini tidak karena dakwah manusia. Hidayah ini bukan karena kesungguhan kita dalam mengajak orang beragama. Tetapi hidayah ini sesungguhnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 disampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan sanggup memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kita jangan pernah bilang orang itu bisa sholat karena saya, orang itu bisa ngaji karena saya, orang itu mau bersedekah karena saya. Orang bisa ngaji, orang bisa sholat, orang mau zakat, orang mau datang ke masjid, itu karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekedar untuk menyampaikan, kita sekedar untuk berdakwah, kita sekedar untuk ajak-ajak. Ketentuan akhir hidayah adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.